Pernahkah kamu merasa hidup ini penuh dengan drama? Orang-orang bertengkar di media sosial, temanmu tersinggung karena hal kecil, atau mungkin kamu sendiri pernah terpancing emosi oleh sesuatu yang sepele. Di dunia yang semakin ribut ini, kita butuh satu hal, ketenangan. Tapi gimana caranya? Apakah kita harus jadi orang yang cuek dan gak peduli? Atau ada cara yang lebih bijak? Hari ini aku ingin memperkenalkan kamu pada satu filosofi yang bisa mengubah hidup kamu, yaitu Stoikisme. Filosofi ini sudah membantu banyak orang untuk tetap tenang, kuat, dan kebal terhadap drama kehidupan. Ini akan saya bahas dalam beberapa bagian. Bagian pertama, kenapa emosi itu kuat dan sulit dikendalikan? Kita semua terlahir dengan emosi. Itu adalah bagian dari manusia. Tapi masalahnya, seringkali kita diperbudak oleh emosi kita sendiri. Pernahkah kamu mengalami hal ini? Marah karena seseorang berkata kasar di media sosial. Kecewa karena ekspektasimu terhadap seseorang gak terpenuhi. Khawatir berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Ini terjadi karena otak kita masih bekerja seperti manusia purba. Di zaman dulu, kita perlu bereaksi cepat terhadap bahaya. Kalau ada singa, kita harus langsung lari. Tapi sekarang, kita bereaksi berlebihan terhadap hal-hal yang sebenarnya nggak mengancam nyawa kita. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filsuf Stoik, pernah menulis, jika kamu bisa mengendalikan emosimu, tidak ada yang bisa menguasai dirimu. Tapi bagaimana caranya? Oke, next. Sekarang kita masuk ke bagian 2. Menguasai emosi dengan perspektif Stoik. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa emosi itu bukan musuh. Masalahnya bukan ada di emosi itu sendiri, tapi cara kita bereaksi terhadapnya. 1. Pahami bahwa emosi itu sementara. Emosi itu seperti awan yang bergerak di langit. Marah, kecewa, takut semua itu datang dan pergi. Tapi kalau kamu berpegangan pada emosi itu terlalu lama, kamu akan tenggelam dalam drama yang gak perlu. 2. Jangan biarkan orang lain mengendalikanmu. Epictetus, filsuf Stoik, pernah berkata, orang yang bisa membuatmu marah sebenarnya sedang mengendalikanmu. Ketika kamu marah karena seseorang berkata kasar, sebenarnya dia yang menang. Kamu membiarkan emosimu dikendalikan oleh orang lain. Bayangkan kalau setiap kali ada orang yang memancing emosimu, kamu tetap tenang. Mereka kehilangan kekuatan atas dirimu. Itu adalah bentuk kebebasan sejati. 3. Uji kebenaran perasaanmu. Kadang kita terlalu cepat percaya pada emosi kita, tapi coba tanyakan ini pada dirimu. Apakah ini benar-benar buruk atau aku hanya bereaksi berlebihan? Apakah ini akan penting dalam 5 tahun ke depan? Apakah aku akan peduli dengan hal ini saat aku sudah tua? Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kamu akan menyadari bahwa sebagian besar hal yang membuatmu kesal sebenarnya nggak sepenting itu. Next, lanjut ke bagian 3. Teknik praktis untuk mengendalikan emosi. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Bagaimana cara menerapkan filosofi Stoik dalam kehidupan sehari-hari. Ini akan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, teknik pause and think. Saat kamu merasa emosimu mulai naik, berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam, hitung sampai 10 dan tanyakan, apakah aku perlu bereaksi sekarang? Apa dampak dari reaksiku nanti? Semakin sering kamu melatih ini, semakin kuat kendali kamu atas emosimu. 2. Latihan emotional distancing. Bayangkan kejadian ini terjadi pada orang lain. Kalau temanmu menghadapi situasi yang sama, apa yang akan kamu sarankan? Melihat masalah dari sudut pandang orang lain akan membuatmu lebih objektif dan tidak terjebak dalam emosimu sendiri. 3. Teknik toleransi terhadap hal yang tidak nyaman. Orang Stoik melatih diri mereka untuk menghadapi hal-hal yang gak nyaman, seperti mandi air dingin untuk melatih ketahanan terhadap ketidaknyamanan, berjalan tanpa jaket di udara dingin untuk melatih mental, berpuasa sesekali untuk menyadari bahwa kita bisa bertahan tanpa kenyamanan yang biasa kita miliki. Latihan ini mengajarkan kita bahwa kita lebih kuat dari yang kita kira. 4. Teknik internal log. Coba buat jurnal emosi setiap hari, lalu tuliskan.
Situasi yang membuatmu emosi, bagaimana reaksimu, bagaimana kamu bisa menanganinya lebih baik. Dari sini kamu bisa melihat pola emosimu dan mulai mengendalikannya dengan lebih baik. Oke, terakhir bagian 4, studi kasus dan inspirasi. Banyak orang hebat di dunia ini yang menerapkan prinsip stoikisme dalam hidup mereka. Salah satunya Nelson Mandela. Dia dipenjara selama 27 tahun. Tapi selama itu dia nggak membiarkan kebencian menguasainya. Dia tetap tenang, tetap berpikir rasional. Dan akhirnya dia keluar sebagai pemenang. 2. Seneca dan skenario terburuk Seneca. Seorang filsuf stoik selalu membayangkan skenario terburuk dalam hidupnya. Bukan untuk menakut-nakuti diri sendiri, tapi untuk membiasakan dirinya menghadapi kemungkinan terburuk. 3. Orang-orang sukses di era modern. Banyak CEO sukses, atlet, dan pemimpin dunia yang menggunakan filosofi stoik untuk tetap fokus dan tidak terpancing emosi dalam menghadapi tekanan. Kalau mereka bisa, kenapa kamu tidak? So, kalau kamu ingin jadi orang yang lebih tenang dan kebal terhadap drama, mulailah sekarang. Sadari bahwa emosi itu hanya sementara. Jangan biarkan orang lain mengendalikan emosimu. Berlatih menghadapi hal yang gak nyaman. Gunakan teknik pause and think sebelum bereaksi. Ketenangan itu bukan bawaan lahir. Ketenangan adalah keterampilan yang bisa dilatih. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.